Halo, ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar? Di video kali ini gue akan bahas produk baru dari One Tree Motor Shop, yakni RPM Suspension. Nah, kebetulan motor yang sama gue saat ini adalah Kawasaki ZX25R, dan emang related dengan itu, kita ini akhirnya yang udah ditunggu-tunggu berbulan-bulan development shock dedicated khusus untuk Kawasaki ZX25R, baik itu fitmentnya, rebound valving-nya, spring-nya, dan lain-lain emang udah dedicated buat motor ini. Habis ini kita telah tentang sejarah dan detailnya, oke? Dulu emang pernah gue pernah di YouTube channel kita tentang shock RPM juga. Nah, kalau kalian pengen lihat video yang itu, langsung klik link di atas kanan. Jadi itu dulu kita pernah bahas dalam satu persepsi, kali ini kita bahas dalam koridor yang berbeda. Oke, jadi intinya video ini adalah gue pengen kasih lihat lu suspensi shock yang di-develop oleh One Tree Motor Shop bersama dengan RPM Suspension Taiwan yang dedikasinya untuk Kawasaki ZX25R. Ada cerita lucunya nih. Jadi kita tahu ya, motor ZX25R ini pertama launching di Indonesia itu sekitar Juli 2020. Terus unit pertama Agustus 2020 itu langsung ada distribusi untuk yang tipe standar non ABS. Kadang saya bingung, customernya tiba-tiba rame-rame, bro, udah ada part apa buat ZX25? Saya mau upgrade tanpa tidak mengindahkan para customer. Cuma kadang kita bingung gitu, karena kan motornya baru, jadi udah pasti dari motor di tangan kita pertama kali pasti ada development. Perlu kalian mengerti bahwa ketika motor terutama launchingnya di Indonesia, yang pertama di Indonesia, akhirnya untuk part-partnya pasti perlu development. Nah, part perlu development itu tidaklah cepat. Sebenarnya bisa cepat. Banyak saya melihat bikin part yang penting cepet jadi bisa ketempel. Tapi kan sebenarnya kalau kalian yang benar-benar ideologinya, idealisnya banget, terus juga passionnya tinggi, udah pasti kalau mau bikin barang untuk motor ini, kalau aim-nya mau cepat-cepat urusan bisnis dan lain-lain ya bisa, tapi kan belum tentu optimal. Kalau kita mau optimal, otomatis R&D-nya cukup lama, sama halnya seperti ini. Nah, makanya kita berharap customer juga mengerti bahwa walaupun kalau dari sampai sekarang motor ini udah setahun berjalan, tapi banyak barang yang masih di-develop. Salah satunya nih, GB Racing Engine Guard. Posisinya motor di Indonesia, ini engine covernya tuh udah bolak-balik Indonesia UK untuk urusan development. Kalau dulu pas cetak awal gampang, tapi pas lagi mau fitment gap dengan fairing, ini yang sulit. Kalau motornya dikirim ke UK, developmentnya terlalu mahal. Itu yang kita lakuin untuk RNG Racing, karena mereka membeli, mereka willing to, jadi mereka beli satu unit, kita bantu uruskan. Lalu kalau RNG tidak, jadi kita tektokan. Sampai sekarang pun juga sebenarnya kita belum selesai. Sebenarnya udah final, tinggal kita mulai mass production, jadi ditunggu. Jadi semuanya itu perlu waktu. Part-part karbon, suspensi, gear, footstep, waktu itu kita butuh banget waktu. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama ya, karena development. Jadi diharapkan para customer mengerti, yang sebenarnya enak adalah yang negara lain. Kita udah duluan keluar, udah develop barangnya, begitu negara lain ada unitnya, mereka udah siap gitu. Kalau ada beberapa brand yang waktu itu sudah dari launching udah ada, berarti karena mereka brand-brand ternama tersebut sudah bekerja sama dengan tim pabrikan. Kalian tahu deh brand-brand apa. Tapi di luar daripada itu, biasa pasti setelah motornya beredar, motornya adalah yang dipakai untuk R&D. Makanya dari sejak motor diterima, langsung kita R&D. Saya waktu itu beli unit motor yang ini, langsung kita trondolin keras. Salah satunya adalah suspensi. Saya copot, langsung saya kirim ke pabrik RPM Suspension di Taiwan untuk dianalisa. Jadi waktu tanggal 15 Juli 2020 juga kan kita udah melakukan tes di Sentul. Di situ saya sebenarnya memang pengen merasakan feel dari suspensi standar Kawasaki ZX25R.
Dari situ, jadi saya tahu apa yang input yang saya mau tambahin. Jadi waktu itu barang ini udah nyampe sana, saya merasa di power of damping and rebound, lalu springnya dan lain-lain. Mereka ukur dapatin data statistik dari suspensi standar, lalu kita minta adjustment-nya. Kita R&D kurang lebih lamanya hampir 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan lah. Karena butuh waktu saat sampel dari Taiwan ke Indonesia, lalu kita tes, lalu kirim balik ke sana lagi, inputnya seperti apa, mereka adjustment lagi. Habis itu selesai, kalau nggak salah memang 6 bulan, habis itu mereka baru melakukan mass production, dan finally mereka finish production-nya sekitar 1 bulan lalu, dan akhirnya barangnya sudah ada di Indonesia. Nah, RPM suspension ini detailnya sebenarnya banyak. Jadi kalau kalian lihat suspensi terpasang sampai di sini, saya juga jadi makin menghargai ketika ada suatu barang dipikirkan dengan matang, lalu gampang dipasang, dan performanya baik. Itu bukan serta-merta sekejap. Itu semua benar-benar perlu detail yang sangat banyak. Seperti misalnya ya, panjang selang ini saya juga flow-nya, panjangnya kita atur, posisi tabungnya yang bagus di mana, kalau pakai full step dan tanpa full step, break-in bracket-nya supaya jaraknya manis, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, nggak terlalu dalam, nggak terlalu keluar, nggak mengganggu. Lalu suspensinya sendiri itu bolak-balik adjustment valving rebound, lalu juga compression-nya, damping compression-nya, lalu juga pair-nya. Jadi diutik-utik terus sampai dapat yang paling ideal. Nah, akhirnya ini. Apa yang saya sebut ideal adalah saya pengen mendapatkan nilai tengah di mana suspensi ini dapat digunakan oleh orang-orang dengan bobot spread-nya adalah di 75-90 karena adjustable, jadi bisa digunakan oleh di gap area yang bobot segitu, lalu punya kekuatan hidrolik yang sangat mantap. Karena menurut saya shock standarnya sebenarnya sudah sangat cukup baik. Cuma ada a bit off di beberapa titik. Nah, itu yang kita increase. Salah satunya dari karakter spring dan juga kekuatan damping. Sebelum kita bahas, nah kita unboxing dulu deh ya. Ini adalah boxnya RPM suspension. Kalian bisa lihat ini adalah boxnya shock breaker dari RPM suspensi. Ada kode partnya, tipenya ZX25R, shock length 305 mili. Jadi standarnya 305, ini juga kita bikin 305. Customized product. You see the label? Oke, kita buka ya. Nah, yuk kita unboxing. RPM suspension dibikin di Taiwan, develop di Taiwan. Oke, ada apa aja? Ini isinya ada keterangan untuk manual lah ya, kita sebut manual, bantuan buat kalian untuk mengerti nanti adjustment. Ada kartu warranty, ada sini adalah tool, 2 ini untuk nanti adjustment pengaturan dari suspensi. Yang ini buat mengatur spring preload, yang ini buat mengatur compression low and high. Oke. Lalu di sini juga ada bracketnya, bracket kit yang detailnya kita custom sangat keren. Dipasangnya nanti ada logonya gitu ya, nggak bulat doang gitu, ada logo. Ini bracketnya untuk menaruh dudukan. Sekarang shocknya. Nah, jadi di packaging juga dibungkus dengan sangat baik supaya nyampe di tangan customer juga happy lah ya. Saya buka. Oke. Nah, ini adalah
shocknya untuk ZX25R. Jadi ini adalah body shock utama. Untuk bushing atas bawah eye-nya ini itu udah persis spek ZX25R dan jaraknya pun ZX25R. Jadi saya bisa pastikan bahwa shock breaker ini memang adalah dibuat dan tanpa dirubah-rubah di custom. Baik apa aja yang kita perhatiin. Baik fitment yang saya maksud adalah ini pegangan atas bawah, jaraknya, size-nya, dan juga di sini juga dia bisa rotate karena di dalam sini ada bearing. Kenapa tujuannya di dalam situ ada bearing? Karena saat nanti suspensi lengan ayun bergerak, shock bergerak, sebenarnya mereka terhadap dudukan baut pun sebenarnya berotasi walaupun sedikit. Rotasi ini di sini, rotasi di sini dan di sini itu harus dipastikan bisa bergerak smooth supaya gerakan shocknya juga bisa bekerja smooth dan efektif. Kalau di sininya kalian tidak ada bearing dan mati, alhasil nanti gerakan shocknya akan kacau. Dah, oke, kalian lihat di bawah sini, ini adalah yang warna biru ini adalah setelan. Jadi shock ini dari pabrikan kita bikin lengthnya 305, tapi bisa dipanjangin. Dari sini kalian bisa buka, ini bisa diputar. Jadi kita bisa mengatur ketinggian dari bodi belakang, dari sisi, kalau kalian mau rubah geometri motor, kalian meninggikan sisi bagian belakang, kalian bisa melakukan adjustment-nya di suspensi, panjang dari shock. Oke, link suspensinya akan tetap normal. Di sini ada kalian lihat tombol rebound, ini springnya. Dari entah kalian bisa udah melihat atau belum, tapi spring yang kita gunakan, saya minta spesifikasinya seperti ini dengan diameter yang lebih besar. Kalian bisa lihat diameter spring suspensi standar cukup kecil. Ini lebih besar, alias diameter lebih besar, lebih lebar. Tapi spek dari spring ini ya balik lagi tergantung dari jumlah ulir, jumlah berapa kerapatan, dan juga material. Itu. Body shocknya yang ini, dan ini adalah putaran untuk spring preload adjustable. Posisi sekarang adalah di 0, kalian harus melakukan setup preload spring berdasarkan rider set. Jadi bergantung lagi kepada masing-masing berat pengendara plus aparel. Itu yang menentukan nanti spring preload seberapa. Lalu selanjutnya di bagian atas keluar selang. Lalu ini tabung secondary can-nya, di mana ini berisi dengan angin nitrogen sebagai pressure. Dan ini ada tombol 2. Jadi compression-nya double knob untuk low damping dan juga high compression damping. Oke, nah inilah yang kalian dapatkan ketika membeli suspensi dari RPM Suspension yang benar-benar dedicated buat Kawasaki ZX25R. Kelengkapannya ini semua, dan kurang lebih fungsi-fungsi dari masing-masing yang kalian dapatkan juga sudah saya jelaskan. Kalian saya ajak untuk melihat detail, yakni material, quality, dan juga craftsmanship-nya. Kalian bisa lihat di sini, suspensi ini dibikin dengan sangat-sangat baik. Material yang digunakan, aluminiumnya juga grade tinggi, precisement-nya, cantiknya. Ini produk yang sangat dibikin dengan kualitas yang sangat baik. Labu tabung can-nya juga kalian lihat. Di sini memang kalau kalian lihat ini kan tabungnya warna gold ya. Tapi di sini warna kayak stiker, memang betul. Jadi dari pabrik stikernya belum ditempel. Nanti kalian yang tempel sendiri berdasarkan positioning daripada Anda naruh klem ini di tabungnya gitu. Oke. Nah, kalau mengenai adjustment atau setelan, nanti akan saya jelaskan ada di motor. Gimana cara Anda melakukan adjustment suspensi yang Anda sudah pasang. Sekarang kalian melihat suspensi RPM-nya udah terpasang di motor
saya. Jadi kalau saya memang nggak pakai foot pack passenger. Jadi pasangnya seperti ini, bracketnya, lalu tabungnya. Ini yang saya bilang tadi, ada nongolnya, jadi nggak cuma bulat, dan itu looks-nya keren banget kalau kalian lihat dari pinggir. Sudah dipikirkan dengan matang, posisi daripada kemiringan tabung itu mengikuti dengan kemiringan garis bodi, lalu juga selangnya dibikin nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Bisa aja dibikin kependekan, cuma menurut saya jauh lebih manis dan lebih keren kalau begini. Manis gitu ya, rapi. Masuk ke dalam, suspensinya dipasang, dan seperti ini. Oke, di sini lagi dipasang posisi shock sama seperti standar, yaitu 305 mili. Sebenarnya saya lebih pengen untuk motor ini sedikit lebih nungging. Jadi nanti saya tinggal adjust supaya NI yang belakang lebih panjang. Seperti kalian lihat, suspensi RPM ini akan kompatibel dengan menggunakan link suspensi standar yang berbahan besi pelat, ataupun menggunakan link suspensi dari Project One Performance Part yang didesain sedemikian rupa dan dibuat dari aluminium bermaterial kualitas tinggi. Seri yang kali ini kita produksi adalah seri 7. Dan semua posisi 3 titik itu sama persis seperti ori. Sekalian promosi dikit, gimana menurut kalian? Kolong daripada ZX25R ini menggunakan shock dari RPM suspension dan juga link suspensi dari Project One. Link Project One ini dibikin memang sedemikian rupa. Kita mengejar artistik, estetik, tapi juga sangat capable untuk urusan performa menunjang tekanan dari suspensi. Desain ini sebenarnya kalau kalian yang emang sudah berkecimpung lama di dunia motor, emang saya ambil dari menyerupai produk di Jepang. Jadi di motor yang sama, shocknya posisi di kolong tengah seperti ini. Link suspensinya mereka bikin aftermarket Jepang, modelnya kurang lebih begini. Dan menurut saya itu cantik banget. Dibandingkan dengan waktu link suspensi dari berbahan besi yang flat, lalu pejal gitu ya, dalam arti full tertutup, terkesannya nggak bagus gitu. Kalau di sini, begitu tengahnya dibikin bolong, itu terus juga finishingnya, thick tebelnya, terus juga tepiannya dibikin bevel, jadi jauh lebih cantik. Jauh lebih keren, jauh lebih estetik, enak dilihat. Tapi juga tetap mengingat bahwa link suspensi ini sangat kuat, durable, dan sanggup untuk keperluan dari sistem suspensi di ZX25R ini. Nah, oke, sekarang kita bahas lagi. Kalau tadi yang saya bilang tentang preload daripada spring, kalian harus melakukan adjustment. Lalu di sini ada tombol untuk rebound, soft, hard. Jadi kalau diputer anti clockwise ini lebih soft, kalau diputer clockwise itu semakin hard. Pengaturan rebound menurut saya itu sangat penting untuk mendapatkan kenyamanan. Seberapa rebound yang Anda harus dapatkan? Oke, kalau untuk Anda pengguna harian, di mana jalanan Indonesia itu banyak yang keriting, banyak yang nggak rata, berlobang-lobang, bercoak-coak. Jadi pengaturan suspensi ini kalau tepat, Anda benar-benar bisa menikmati kenyamanan berkendara di medan seperti apapun. Oke, kalau bicara suspensi, setelah semua terinstall dengan baik, jangan lupa kalian harus melakukan tuning, kalibrasi. Tuningnya seperti apa sih? Nah, saya kasih beberapa tips and triknya. Yang pertama kalian akan lakukan adalah adjustment di spring preload. Spring preload yakni setelan yang di-pair, yang diputar di atas itu. Adjustment-nya seperti apa? Adjustment-nya kalau di ZX25, kejar untuk mencapai rider sag di 3 cm. Nah, gimana cara mengukur rider sag? Kalian sebenarnya bisa Google, cari tahu tentang rider sag, RIDER SAG. Itu adalah posisi di mana si suspensi mendapatkan beban statik. Beban statiknya dari si
rider beserta aparel. Jadi bobot dari pengendara tentu akan menyebabkan motor ini jadi turun. Nah, itu berapa perubahannya antara posisi dalam kondisi saat ini tanpa beban dan setelah beban. Oke, kalian bisa hitung dari as roda belakang tegak lurus ke atas. Cari satu patokan mungkin di dekat area bodi, misalnya seperti ujung lampu ini. Ini sekarang dalam kondisi tanpa beban berapa jaraknya. Lalu si pengendara beserta aparel sehingga berat yang paling ideal duduk di atas motor. Ukur kembali menjadi berapa. Selisihnya itu disebut dengan rider sag. Jadi pengaturan spring preload itu dihitung berdasarkan rider sag. Saya lupa ngomong dari awal, sebelum Anda melakukan adjustment semuanya, tolong kompresi kalau bisa ditaruh di titik paling soft, alias ya paling aman sekalian taruh di paling soft lah, atau satu klik setelah paling mentok. Jadi putar ke soft, habis itu paling mentok. Sama juga dengan rebound, supaya saat Anda melakukan adjustment satu persatu bertahap, hasilnya tidak termanipulasi. Nah, setelah Anda melakukan setup spring preload, selanjutnya Anda melakukan setup rebound. Nah, untuk rebound, ini tricky nih. Karena balik lagi tergantung sama penggunaan. Setup yang Anda inginkan saat Anda menggunakan motor ini di track belum tentu sama seperti setup saat Anda menggunakan motor ini di jalan raya untuk daily activity. Jadi memang kalau saya bilang compression dan rebound ini akhirnya lebih ke arah tergantung Anda penggunaannya buat apa. Kalau spring preload udah jelas untuk bobot, berdasarkan bobot. Kalau rebound, nah kalau Anda gunakan untuk di track, saya sarankan untuk mengatur, jadi setupnya itu memang paling enak sambil ride juga. Tapi cenderungannya adalah lebih lambat. Anda akan cenderung untuk mengatur suspensi belakang ini cukup lambat, tidak terlalu lambat. Karena kalau reboundnya terlalu lambat, Anda akan kehilangan traksi roda belakang. Kalau terlalu cepat juga kehilangan traksi, bahkan saat Anda corner dengan high speed, yang terjadi adalah Anda akan terjadi high side. Jadi, suspensi adalah faktor penting dalam handling. Dan untuk masalah rebound, kalau saya bilang di track, itu Anda akan cenderung lebih lambat. Cukup lambat, tapi tidak terlalu lambat. Nah, patokannya seperti apa? Saya akan bilang bahwa kalau kita biasanya pengaturan rebound itu di street seperti apa, untuk di track pasti akan saya tambahkan sekitar 1, 2, atau 3 klik. Itu pasti akan saya lakukan. Karena saya menginginkan untuk tail saya untuk jauh lebih tenang. Balik lagi, rebound tidak dapat berdiri sendiri. Kalau kita bicara rebound, ini suspensi depan belakang harus harmonis. Ini yang paling penting. Jadi banyak dari kejadian saat Anda melakukan setup rebound, hanya terfokus pada ruang suspensi yang sudah di-upgrade. Sedangkan misalnya depannya masih standar, alhasil ininya benar-benar ideal, belakang yang depan di luar daripada ideal. Saat Anda pakai tentu tetap tidak enak. Karena apa? Saya menemukan bahwa kecenderungan untuk rebound itu untuk mencapai kecepatan rebound yang ideal itu penting. Tapi ada pertimbangan lainnya bahwa lebih baik mengejar bahwa rebound depan dan belakang simetris atau harmonis. Apa itu simetris harmonis? Jadi ketika motor itu kita kompres, lalu dia rebound balik ke atas, depan dan belakang harus punya timing yang sama. Tujuannya apa? Ketika motor ini nanti Anda gunakan di track gitu ya, saat dia mendapatkan suspensinya akan menahan gerakan ya kan. Jadi supaya si motor ini gerakannya satu kesatuan. Jadi rebound itu depan dan belakang lebih penting untuk dicari harmoniknya. Kalau di posisi street, saya akan kejar untuk reboundnya supaya identik. Depan dan belakang akan naik turun identik, sedangkan untuk kalau di track, saya akan cenderung belakang memang sedikit lebih lambat, tapi hanya sedikit. Plus 1-2 klik, 3 klik deh maksimum. Gitu. Itu untuk rebound.
Untuk detailnya rebound harus secepat apa, mungkin saya nggak bisa praktekin sekarang, tapi kalian juga bisa sebenarnya belajar banyak. Di YouTube itu terkenal kelasnya dari Dave Moss, itu tuner andalan suspensi di US sana. Dia sangat berpengalaman dan juga dia menjelaskannya sangat mudah kalau kalian ingin belajar. Jadi kalian boleh searching Dave Moss. Dan menurut saya itu penting sekali motor kalian setup suspensi karena saat Anda pakai kenikmatannya jauh, handlingnya akan berubah jauh, PD-nya jauh, dan konsentrasi Anda di jalan lebih tinggi daripada konsentrasi Anda berusaha untuk mengontrol kendaraan atau respon reaktif yang tanpa Anda sadari. Oke? Nah, yang terakhir setup adalah kompresi. Di suspensi ini adanya di tabung secondary ini. Ada low, ada high comp. Menurut saya untuk dari awal alias pre-setup dari awal, saya akan suggest kalian untuk low dan high, kalian putar ke soft paling mentok, lalu satu klik menuju hard. Satu klik aja. Dari situ baru Anda nanti akan mengembangkan. Jadi langkahnya memang spring preload, rebound, baru kompresi. Nah, kompresi ini apa? Kompresi ini adalah berapa daya redaman saat shock ketekan ke bawah. Kalau rebound itu kecepatan valving saat rebound back dibantu dengan tekanan dari spring. Jadi spring itu kan berusaha untuk mentalin balik, memanjang. Rebound itu valving untuk saat nahan shock kecepatannya saat balik ke posisi asal. Itu. Kalau kompresi, yang ini setelannya adalah untuk berapa kompres ke bawah. Jadi saat tekanan ke bawah itu bukan hanya spring yang Anda lawan, tapi juga valving dari damping. Nah, damping low and high. Low and high itu apa sih? Mereka disebutnya juga low speed compression damping, high speed compression damping. Jadi, low speed compression damping adalah setup yang Anda lakukan untuk damping kompresi daripada shock pada kecepatan yang rendah. Bukan kecepatan laju kendaraan, tapi kecepatan movement dari shock. Jadi shock, apa sih shock movement low speed compression-nya? Saat shock bergeraknya dalam kecepatan yang relatif rendah. Tapi yang high com itu ketika gerakan shocknya itu cepat. Contoh ya, menurut saya, ketika Anda melaju, tiba-tiba ada lubang. Bak-bak! Ketika Anda melewati posisi tidur, gundakan cepat. Bak-bak! Ya. Lalu kalau low com apa? Low itu lebih ke arah saat Anda melakukan cornering, tailnya bergerak, tapi begitu kan. Tapi pelan speednya, speed shock movementnya. Lalu saat Anda ngeflip, saat Anda cornering, dan juga saat jalan sedikit bumpy, speednya yang agak melambung. Itu adalah low com. Jadi Anda setup low atau high dulu. Kalau saya sarankan Anda akan mengejar untuk high dulu. Jadi high compression adalah ketika shock mendapatkan kompresi cepat, tekanan cepat ya. Setelah Anda preload, pastikan tapi preload sudah dilakukan. Anda cari misalnya jalanan yang Anda temui, kebetulan ada speed trap atau polisi tidur gitu ya. Anda coba lalui, Anda coba cek saat melaluinya itu shock kita gimana. Kalau terlalu empuk compressionnya, berarti dia akan bergerak terlalu cepat masuk ke dalam. Nah, Anda bisa menambahkan untuk yang high com-nya. Kalau terlalu keras, Anda akan terbanting-banting. Ibaratnya shock yang harusnya bisa menyerap guncangan, dia akan menjadi static gitu. Jadi kayak nggak ada shock, keras. Itu. Jadi menurut saya dari 3 setup ini yang paling susah adalah sebenarnya kompresi. Ngefeel-nya sedikit lebih susah. Tapi kalau kalian yang memang hobi dan juga sabar, saya yakin kalian akan bisa dan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jadi high compression kalau kalian udah dapat, baru kalian main di low. Low compression gimana caranya? Yaitu, lihat dari saat kalian melahap tikungan, dari kalian kena jalan yang agak lembayung, saat jalan kadang-kadang
mungkin seperti itu. Nah, seperti apa tuh? Kena bukit ya. Nah, itu yang low comb-nya. Itu harus kalian memang jalankan dan rasakan. Tidak bisa low comb dan high comb di setup pada kondisi diam. Jadi memang low and high comb ini kalian akan butuh waktu untuk melakukan setup, tapi kalau udah dapet, Anda akan happy. Sama halnya dengan saya, semua motor yang saya gunakan, semua mobil yang saya gunakan, suspensinya rata-rata sudah aftermarket, dan nyetingnya tidak bisa instan. Tapi kalau sudah dapet, aduh, rasanya tetap pengen riding, pengen driving, pengen nikmatin gitu ya. Kadang malah pengen nyari-nyari supaya bisa nikmatin itu suspensi, rasanya gimana sih gitu. Itu mungkin tips and tricks dari saya. Ini kurang lebih suspensi yang saya udah setup di motor ini. Kalian bisa lihat gerakannya. Sebenarnya saat Anda melihat kinerja dari shock breaker, saya tidak menyarankan pada posisi di pedok. Jadi motor ini akan saya turunkan dari pedok. Oke. Memang tanpa standar tengah, saya akan tunjukkan ke kalian. Nah, saya akan peragakan sedikit. Saat saya berikan tekanan ke bawah, atau kalau Anda di jalan, roda naik ke atas, itulah kerja dari compression damping. Lalu kalau Anda lihat, saat saya tekan, lalu dia membalik ke atas, itu adalah kerja dari spring preload plus karakter spring plus rebound damping. Oke, kurang lebih begitu. Saya udah kenalin tentang RPM suspensi khusus untuk Kawasaki ZX25R ini. Lalu sejarahnya singkat tentang development. Saya pengen sharing ke kalian karena butuh makan waktu dan kesabaran untuk develop dan mencapai hasil seperti sekarang. Kita nggak hanya punya suspensi RPM suspension untuk Kawasaki ZX25R ini. Kalian pengen upgrade suspensi, RPM suspensi ini pun tersedia untuk motor Kawasaki Ninja 150, NMAX 155, lalu Aerox, lalu X-Max 250, lalu kita punya untuk CBR 250RR, Ninja 250 Karbu dan FI, lalu Ninja 250 2018 atau saya biasa sebut Ninja 400. Kita punya untuk KTM 200, 250, 390 baik RC maupun Duke. Itu juga tersedia. Semuanya adalah barang yang spesial, punya color scheme yang sama, dan dibuat sedemikian rupa sesuai dengan spek yang kita inginkan. Semoga shocknya kalian bisa gunakan dan kualitas dari Anda berkendara menggunakan kendaraan kesayangan Anda jauh lebih meningkat, Anda lebih happy, Anda lebih aman, Anda lebih nyaman. Itu yang penting. Saya pamit dulu. Mungkin sekian. Ini kali pertama saya menunggang ZX25R saya setelah 1 tahun. Sampai jumpa, kita ketemu di video berikutnya.